Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Cynthia Puspasekri dengan NIM 1007. Saya dari kelas A tingkat 1. Dan pada video kali ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi dari panggul wanita, dan yang kedua ada mekanisme persalinan normal. Nah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu anatomi dan fisiologi panggul wanita. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah pantom dari panggul wanita. Panggul wanita terdiri atas dua macam. Yang pertama ada panggul besar atau pelvis mayor, dan ada panggul kecil atau pelvis minor. Dimulai dari pelvis mayor atau panggul besar. Pelvis mayor itu terdiri dari 4 buah tulang. Di antaranya ada 2 buah tulang pangkal paha, lalu ada 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungking atau os coccygeus. Nah, di tulang pangkal paha atau os coccygeus ini di masing-masing kanan dan kiri dibentuk oleh 3 buah tulang. Nah, yang pertama itu ada tulang usus atau os ilium. Nah, tulang usus ini adalah tulang terbesar dari tulang panggul dan membentuk bagian atas dan bagian belakang dari tulang panggul. Di batas atas dari os ilium ini ada penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Lalu pada bagian depan dari crista iliaca ini ada yang menonjol, itu disebut dengan spina iliaca anterior superior. Nah, setelah ilium ada tulang duduk atau os ischium. Nah, os ischium ini terletak di bawah tulang usus atau os ilium. Di bagian bawah dari tulang duduk ini ada bagian yang tebal, itu menopang tubuh kita saat duduk, itu dinamakan dengan tuber ischiadica. Lalu pada bagian belakang dari tulang duduk ini ada yang menonjol, yang ini disebut dengan spina ischiadica kanan dan kiri. Lalu pada pangkal paha, tulang ketiga yaitu ada tulang kemaluan atau os pubis. Jadi os pubis ini yang berbatasan dengan tulang duduk itu dinamakan dengan foramen obturatum. Sedangkan tulang kemaluan yang berhubungan langsung dengan tulang usus atau os ilium itu dinamakan ramus anterior os pubis. Sedangkan untuk tulang kemaluan yang berhubungan langsung dengan tulang duduk itu dinamakan ramus inferior os pubis. Lalu untuk tulang mayor atau pelvis mayor selanjutnya itu ada tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, os sacrum ini terletak di antara 2 pangkal paha ini. Lalu pada bagian atas ini ada yang menonjol, ini disebut dengan promontorium. Dan bentuk dari os sacrum ini segitiga terbalik, di mana di atasnya melebar dan semakin bawah semakin mengecil. Di os sacrum ini terdapat 5 ruas tulang yang saling berhubungan. Dan pada pelvis mayor, tulang terakhir itu ada tulang tungking atau os coccygeus, dan os coccygeus ini adalah tulang yang terletak di bawah os sacrum, bentuknya sama segitiga terbalik dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Dan os coccygeus ini adalah tulang yang dapat terdorong ke belakang saat proses persalinan atau kelahiran. Ini bakal terdorong ke belakang dan akan memperluas jalan lahir. Nah, untuk panggul kecil atau pelvis minor itu berbeda dengan pelvis mayor. Kalau pelvis mayor dibentuk oleh tulang, sedangkan pelvis minor dibentuk oleh 4 buah bidang. Nah, untuk bidang pertama atau disebut dengan inlet, pintu atas panggul disingkat PAP, itu dimulai dari promontorium, lalu ke sayap os sacrum kanan di sebelah kanan saya di sini, lalu ke linea terminalis kanan, ke ramus superior os pubis kanan, melalui permukaan atas simfisis. Nah, di bagian tengah ini adalah simfisis pubis ya, di antara 2 tulang kemaluan. Lalu ke ramus superior os pubis kiri, ke linea terminalis kiri, ke sayap
ke promontorium. Nah, untuk bidang 2 disebut midlet atau pintu tengah panggul, disekat dengan PTP. Itu ada 2 macam, ada yang bidang sempit dan ada yang bidang luas. Dari bidang luas dulu kita ambil dari pertengahan simfisis di sebelah sini. Di sini kalau di luar dilihat, tapi kita ngambil dari dalam. Lalu melewati acetabulum, di sini acetabulum. Lalu ke ruas antara ruas 2 dan ruas 3 dari sacrum, lalu ke acetabulum kiri dan kembali ke pertengahan simfisis. Nah, untuk bidang sempit di midlet itu diambil dari pinggir bawah simfisis pubis, lalu ke spina ischiadica kanan yang di belakang sini, lalu memotong 1-2 cm dari ujung bawah sacrum sekitar sini, lalu ke spina ischiadica kiri dan kembali ke pinggir bawah simfisis pubis. Nah, untuk yang bidang yang terakhir yaitu outlet atau pintu bawah panggul, itu bidang yang dibentuk oleh 2 segitiga yang dasarnya sama. Jadi ini adalah dasarnya, yaitu tuber ischiadica untuk segitiga yang di depan, itu tuber ischiadica untuk dasarnya dan dibatasi oleh arcus pubis yang di sini. Nah, untuk segitiga kedua atau yang di belakang sama dasarnya, ini tuber ischiadica dan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum. Namun di sini tidak terlihat karena itu sebuah ligamentum. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu mekanisme persalinan normal. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme persalinan normal. Jadi, pertama-tama saya akan membacakan apa sih mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerak pasif janin saat persalinan berupa penyesuaian bagian tengah janin, yaitu kepala janin, terhadap jalan lahir atau panggul. Nah, sebelum saya mulai menyebutkan dan menjelaskan rentetan atau mekanismenya, saya ingin mengkonfirmasi bahwa sekarang saya akan mempraktekkan dengan posisi punggung kanan, di mana punggung janin itu ada di sebelah kanan saya di sini. Ya, kalau begitu langsung saja. Mekanisme dari persalinan normal itu ada 7 yang disebut 7 cardinal movements labor, dan itu pertama disebut dengan engagement. Engagement itu adalah saat bagian tengah janin, yaitu kepala janin, mulai masuk ke panggul di sebelah sini. Nah, untuk nomor 1 ini ada 3 posisi. Yang pertama ada synclistismus, yaitu sutura sagittalis sejajar dengan jalan lahir. Jadi sutura sagittalis itu ini sejajar dengan sumbu jalan lahir. Nah, yang kedua asynclistismus anterior, di mana kepala janin mendekat ke arah promontorium. Mendekat seperti ini, sehingga os parietal lebih rendah di kepala janin. Lalu yang ketiga ada asynclistismus posterior, di mana kepala janin mendekat ke arah simfisis. Tolong deketin. Ya, seperti ini, sehingga kepala janin tertahan di simfisis pubis. Nah, lalu yang kedua itu ada descent, di mana kepala janin itu sudah masuk sedikit lebih dalam. Nah, seperti ini. Nah, ini nomor 2 ini terjadi karena adanya 3 kekuatan. Yang pertama karena ada dorongan dari cairan amnion, lalu kedua adanya kontraksi fundus janin, dan yang ketiga adanya sumbu jalan lahir. Lalu untuk mekanisme ketiga yaitu flexion atau fleksi, di mana kepala janin sudah sedikit masuk dan tertahan oleh serviks atau dasar panggul, lalu mengalami fleksi normal dan dagu janin mendekat ke arah dada seperti ini.
setelah itu nomor 4 yaitu putaran paksi dalam atau internal rotation, di mana kepala janin sudah setara atau setinggi spina ischiadica ini, dan mengalami putaran ke sini, ke dalam, seperti ini. Nah, lalu yang nomor 5 yaitu defleksi, di mana perlahan kepala janin sudah mulai lahir atau keluar dan dibarengi dengan mendongaknya kepala bayi, sehingga posisi kepala bayi berada di bawah lengkung simfisis pubis. Nah, lalu nomor 6 yaitu putaran paksi luar, di mana kepala janin berputar kembali ke posisi awal yaitu punggung kanan dan diikuti oleh putaran internal atau rotasi internal yaitu badan bayi, seperti ini. Nah, lalu terakhir yang ketujuh yaitu ekspulsi atau expulsion, di mana dari kepala, bahu hingga tungkai atau kaki dari janin atau bayi sudah keluar semuanya, seperti ini. Nah, jadi itu adalah mekanisme persalinan normal. Jadi diingatkan kembali bahwa persalinan normal itu dapat dilakukan apabila kehamilan sudah memasuki cukup bulan, yaitu 37 minggu sampai 40 minggu atau 41 dan 42 minggu. Dan untuk persalinan normal dapat dilakukan apabila bagian rendah janin yaitu kepala berada di bawah. Apabila kondisi abnormal seperti letak sungsang atau letak lintang itu tidak bisa dilakukan persalinan normal, melainkan harus dengan operasi seksium. Baik, sekian untuk mekanisme persalinan normal. Terima kasih. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.